rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas berkat jasa beliau dituntun ke jalan yang benar dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang. Pemirsa yang budiman, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul sedekah. Ibadah yang dilakukan manusia bukan hanya ibadah yang bersifat hablum minallah atau hubungan terhadap Allah, melainkan berhubungan dengan manusia. Hubungan sesama manusia ini pun harus dilakukan dan bernilai di mata Allah. Salah satunya adalah ibadah sedekah. Ibadah yang berorientasi sosial, membawakan kebaikan dan manfaat kepada sesama manusia. Sedekah juga merupakan spirit implementasi dari rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah, sumber syariat Islam, dan rukun iman. Manusia manapun pasti menginginkan harta yang banyak dan berlimpah. Akan tetapi berbicara harta yang banyak saja tentu tidak cukup. Pasti dibutuhkan sedekah sebagai upaya dan amalan kita terhadap apa yang dimiliki. Apakah kita lebih mencintai harta atau ibadah terhadap Allah? Sedekah adalah ibadah dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Sedekah juga bisa dalam bentuk apapun asalkan memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya. Di Al-Quran, sedekah memiliki dalil tersendiri yang ditekankan oleh Allah. Sedekah yang baik dan ikhlas dan niat yang baik pasti akan mendapatkan banyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah dalil-dalil mengenai sedekah di dalam Al-Quran. Yang pertama, perintah membelanjakan harta di jalan Allah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Membelanjakan ini berarti jangan sampai apa yang kita keluarkan dan kita belanjakan di jalan Allah sampai menzalimi orang lain dan menyiksa diri kita sendiri. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika ada harta berlebih, maka jangan lupa untuk menunaikannya sesuai dengan kebutuhan orang yang tidak mampu. Perintah Allah adalah kita harus menjadi khalifah fil ard di dunia ini. Artinya kita harus memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perintah Allah dengan cara memakmurkan bumi dan mensejahterakannya. Untuk itu tanggung jawab kita untuk memberikan sedekah pada yang membutuhkan. Yang kedua, perintah menyuburkan sedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Allah memerintahkan manusia untuk menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba, dikarenakan riba adalah jalan yang menyengsarakan kesulitan orang lain dan menzalimi, sedangkan sedekah adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang baik. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara tersembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Quran Surah Ibrahim ayat 31. Memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian rezeki dengan baik. Menafkahkan rezeki yang baik ini adalah dengan cara sedekah. Sedekah yang baik dilakukan dengan cara istiqamah. Bukan hanya soal besarnya. Sedekah walaupun sedikit tetapi dilakukan dengan cara konsisten tentunya adalah hal yang disukai oleh Allah. Apalagi jika sedekah bernilai besar, tentunya di mata Allah terdapat nilai lebih, yaitu pahala yang sangat besar. Para pemirsa yang budiman, marilah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah agar pahala berlipat ganda dan mensucikan jiwa dan harta. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam saya ucapkan syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.